Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dalam hal ini, semenjak Xiaoyan memasuki gua warisan ini, dia belum pernah memperhatikan pagoda kekosongan roh sebelumnya. Setelah ada yang aneh dengan Goyan, Xiaoyan juga tidak dapat merasakan keberadaan pagoda kekosongan roh sama sekali, yang menunjukkan bahwa semua yang ada di sini hanyalah sebuah ilusi. Meskipun keberadaan Tianxu dan Ningyo mungkin nyata dalam pertarungan sebelumnya, tetapi seharusnya mereka berdua juga jatuh ke dalam ilusi, seperti halnya dirinya sendiri. Hanya saja, Xiaoyan tidak mengetahui dengan jelas dalam konfrontasi singkat itu. Namun pada dasarnya, Xiaoyan juga dapat menyimpulkan bahwa keterampilan bertarung dalam kekuatan Tianxu dan Ningyo bukanlah sebuah ilusi. Bahkan meskipun adegan itu hanya sebuah ilusi, semua yang ditampilkan berdasarkan ingatan Xiaoyan. Tetapi keterampilan bertarung dari kedua raja roh tersebut adalah milik mereka sendiri, dan itu tidak dibuat begitu saja. Namun jika itu salah, Xiaoyan dalam memprediksi situasi sebelumnya mungkin bisa mendeteksinya. Sialan, bagaimana mematahkan formasi ilusi itu? Sepertinya situasi saat ini lebih rumit dari yang saya bayangkan. Seharusnya orang yang menyusun formasi ilusi ini mungkin telah merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bahkan mungkin semua orang kuat yang memasuki tempat ini, mereka semua mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Sekarang saya juga percaya bahwa formasi ilusi ini ada di dunia nyata. Jika itu masalahnya, saya harus mencari tubuh aslinya. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila. Meskipun dia menutup matanya rapat-rapat, tetapi pikirannya terus berputar. Lagi pula dalam situasi seperti ini, Xiaoyan juga perlu menenangkan dirinya sendiri dan terus mencari tahu ada di keberadaan seperti apa depannya. Apakah leluhur Han Guang itu nyata? Apakah gua warisan Han Guang itu asli atau palsu? Atau lebih tepatnya, bintang raksasa yang percaya ini mungkin tidak nyata dan semuanya hanya sebuah konspirasi yang dirancang oleh dunia kuno Dewa Abadi dan Dewa Iblis khusus. Untuk semua orang yang berkuasa yang datang dari dunia lain, dan alasan mereka melakukan ini karena makhluk dunia kuno Dewa Abadi dan Dewa Iblis tahu bahwa mereka akan kesulitan untuk menghadapi para penguasa dunia lain secara langsung. Oleh karena itu, makhluk Dewa Abadi dan Dewa Iblis menggunakan metode ini untuk menekan para penguasa tersebut. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, Xiaoyan hanya bisa mencari tubuh asli orang yang menciptakan formasi ilusi ini. Karena segala sesuatu yang terjadi di sini seharusnya menjadi identitasnya yang sebenarnya. Namun karena Xiaoyan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal formasi, jadi memang sulit bagi Xiaoyan untuk mematahkan formasi ilusi ini. Tapi Xiaoyan memang bisa memulainya dengan orang yang mengatur formasi ilusi tersebut. Namun karena tidak ada target yang pasti, tidak ada arah keberadaan orang ini, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan merebut tubuh. Segera tanda yang mulia jahat berkedip di antara alis Xiaoyan, kemudian kekuatan jiwa yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Namun karena tidak ada target yang pasti, Xiaoyan hanya bisa merebut bintang yang bercahaya ini. Di tempat lain di luar susunan formasi ilusi, sebuah suara tiba-tiba keluar. Kalian bertiga melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan saya akan memberikan hadiah untuk kerja keras kalian. Sebuah sosok berkata kepada sekelompok sosok dalam kehampaan. Namun di antara sekelompok sosok ini, ada gumpalan cahaya mengambang di dalamnya. Dan di luar gumpalan cahaya ini, ada lebih dari selusin sosok yang terus-menerus mengendalikan gumpalan cahaya ini. Bahkan di antara lusinan sosok ini, pemimpin mereka berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Jelas Xiaoyan secara mengenali 3 orang ini di depannya, dan mereka adalah Wan Tua,
Pan Fengxiang, dan Jin Dongming. Dan merekalah yang membawa Xiaoyan ke bintang Hangguan. Senior, orang ini ditemui oleh junior dari keluarga saya. Setelah saya mendengar dari informasi dari junior keluarga saya dapat menyimpulkan bahwa orang ini pasti berasal dari dunia lain. Oleh karena itu, saya bergabung dengan saudara Wan Tua dan saudara Pan untuk membawa orang ini ke tempat di mana utusan Dewa Iblis Abadi berada. Jin Dongming berkata perlahan, kemudian menangkupkan tinjunya dengan hormat. Mendengar apa yang dikatakan Jin Dongming, pemimpin itu mengangguk sedikit. Kemudian dia melemparkan 3 botol giok yang bercahaya kepada 3 leluhur bintang ungu. Melihat itu, ketiga leluhur bintang ungu memperhatikan baik-baik 3 botol giok yang cahaya dengan seringan. Dan 3 botol giok itu berisi pil obat mujarab yang bercahaya, namun itu terlihat sangat aneh. Tepat ketika mereka bertiga melihat pil obat mujarab itu, mata mereka langsung bersinar terang. Terima kasih banyak, utusan Dewa Iblis Abadi. Ketiga leluhur itu berkata serempak. Setelah melihat pemimpin itu mengangguk, mereka juga tahu bahwa mereka bertiga juga boleh pergi. Jadi mereka tidak perlu mengucapkan kata-kata apapun lagi. Setelah 3 leluhur menerima hadiah pil obat mujarab, dengan cepat mereka menangkupkan tangan dan hormat, kemudian melambaikan tangannya untuk menarik kompas lari jauh. Setelah ketiga leluhur bintang ungu pergi, tiba-tiba lebih dari selusin sosok di depan gumpalan cahaya memegang rantai dengan ringan, kemudian menyeret gumpalan cahaya menuju kehampaan. Adapun gumpalan cahaya tersebut, itu adalah tirai cahaya yang seperti penjara, dan ada ribuan sosok di antara mereka. Namun semua sosok tersebut menutup mata mereka rapat-rapat, seolah-olah mereka semua dalam keadaan pingsan, bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda bangun. Anda pikir dengan berpura-pura tidur, saya akan melepaskan Anda? Jika Anda tidak bangun sekarang, saya akan menghajar Anda sampai mati. Pemimpin utusan Dewa Iblis Abadi ini adalah seorang pria parubaya dan ada bola biru menggantung di depannya. Tentu saja bola biru ini adalah Goyan yang masih menutup matanya rapat-rapat. Namun saat melihat matanya, dia berteriak dengan marah. Sialan, saya pikir saya bisa melarikan diri dengan cara ini, tapi sebaliknya justru saya terjebak olehnya. Hei, pembunuh 1000 pisau, mengapa Anda begitu bodoh? Bukankah Tuan Anjing telah mencoba yang terbaik untuk memberi Anda dan memberikan petunjuk bahwa saya tidak akan bangun lagi? Tapi sekarang Tuan Anjing ini akan terus dihina olehnya. Goyan berteriak sambil ketakutan di dalam hatinya. Menghadapi situasi seperti itu, akhirnya Goyan menyadari bahwa betapa baiknya Xiaoyan padanya. Cepat bangun! Jika Anda tidak bangun, saya akan membunuh Anda. Pemimpin itu berteriak dengan suara yang tajam, kemudian dia mengayunkan sebuah tamparan di kepala Goyan. Sialan, dia berani menampar saya dengan tangan kotornya. Jika pembunuh 1000 pisau bisa bangun, dia akan berurusan dengan Anda di sini. Oleh karena itu, saya tidak bisa membuka mata saya. Jika tidak, mungkin konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang saya seperti benda mati. Jadi tidak peduli seberapa keras Anda menampar, bahkan sampai mati saya tidak akan membuka mata saya. Goyan mendengus dingin dalam hatinya. Sepertinya hanya dengan menggunakan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan hati seseorang. Setelah suara sosok itu keluar, Goyan langsung merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Meskipun dia tidak membuka matanya, namun beberapa hal dia masih bisa merasakannya, bahwa ada nyala api yang membakarnya sekarang. Metode ini benar-benar tidak layak dilakukan oleh anak manusia. Sekarang dia benar-benar menggunakan nyala api untuk membakar saya. Apakah Anda masih ingin membuat Tuan Anjing ini menjadi obat mujarab? Hei, pembunuh 1000 pisau sialan! Tidak peduli seberapa bodohnya Anda, seharusnya Anda tahu bahwa itu hanyalah sebuah ilusi, kan? Jika Anda terus terjebak di dalamnya,
Saya khawatir saya benar-benar akan terbunuh di sini. Goyan hanya bisa terus mengutuk di dalam hatinya, sehingga dia ingin menangis. Namun dia bahkan tidak dapat mengeluarkan air mata, karena di depan utusan Dewa Iblis Abadi, Goyan tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Pada saat ini, utusan Dewa Iblis Abadi duduk bersila di dalam kompas, dan di depannya, selusin sosok menarik rantai yang menghubungkan gumpalan cahaya dengan ringan. Mereka terus bergerak menuju kedalaman kehampaan. Bajingan, sepertinya pembakaran benda ini tidak ada gunanya. Sosok itu mendengus dingin, kemudian mengeluarkan pisau tajam untuk memotong mata anjing dengan lembut. Namun tubuh Goyan sangat elastis, sehingga bilah pisau yang tajam tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada Goyan. Sebenarnya benda ini terbuat dari apa? Apakah benda ini dimurnikan menggunakan api dan air? Karena saya sudah mencoba berbagai metode yang saya gunakan untuk membuatnya membuka matanya. Bagaimanapun saya telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa benda ini bisa membuka matanya. Jadi apakah benda ini sebenarnya adalah makhluk hidup? Sehingga dia berpura-pura mati untuk menipu saya. Jika itu masalahnya, tidak masalah Anda tidak mau membuka mata Anda. Bagaimanapun saya memiliki banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Utusan Dewa Iblis Abadi menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Sekarang matanya terlihat sangat serius, seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk menyiksa Goyan. Tepat ketika dia tertegun sejenak, tiba-tiba wajah utusan Dewa Iblis Abadi membeku. Kemudian dia dengan cepat melihat ke arah gumpalan cahaya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bajingan, siapa yang berani mengerahkan kekuatan untuk merebut tubuh? Apakah Anda benar-benar ingin membawa tubuh saya pergi? Saat merasakan kekuatan merebut tubuh yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi tiba-tiba berdiri. Kemudian dia dengan cepat melemparkan Goyan ke dalam kompas. Seolah-olah Goyan seperti mainan yang ditinggalkan, yang membuat Goyan merasa sedih. Namun saat dia merasakan kekuatan Xiaoyan, Goyan juga menjadi bersemangat. Pembunuh 1000 pisau, akhirnya Anda mengambil tindakan setelah Anda menyadarinya. Pembunuh 1000 pisau, sialan, saya ingin membalas orang ini 100 kali lipat lebih kejam atas semua yang dia lakukan untuk menyiksa saya. Namun saya masih belum bisa membuka mata saya sebelum Anda berhasil membunuh orang ini. Goyan hanya bisa berkata dalam hatinya, karena dia masih memilih untuk terus berpura-pura mati. Meskipun Goyan dilempar ke dalam kompas dan digulung beberapa kali, bahkan Goyan tidak bergerak. Bajingan, sepertinya sudah terlambat. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, meskipun dia merasa sudah terlambat menyadarinya, dia segera duduk bersila dengan ekspresi ganas di wajahnya. Karena di dalam tubuhnya ada dua kekuatan jiwa yang sedang bertarung seperti orang gila. Dengan wajah berwarna biru dan ungu, sesaat kemudian tiba-tiba utusan Dewa Iblis Abadi membuka matanya. Namun matanya dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Melihat pemandangan di depannya, utusan Dewa Iblis Abadi sangat tercengang. Dia merasa tidak dapat mempercayai yang terjadi. Jadi dia dengan cepat menutup matanya lagi. Namun tiba-tiba dia membuka matanya lagi dengan ekspresi kegilaan dan kemarahan di wajahnya. Oh, jadi begitu. Ternyata bintang besar yang bercahaya ini tidak nyata. Bahkan tidak ada keberadaan leluhuran Guang sama sekali. Ternyata sejak awal saya dijebak oleh 3 leluhur dari bintang ungu. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena bertindak kejam untuk membantai seluruh keluarga Anda. Xiaoyan mendengus dingin. Setelah Xiaoyan mengetahui semua kebenarannya, tiba-tiba kekuatan merebut tubuh meledak dengan gila-gilaan. Kekuatan itu seperti air pasang dan langsung menyelimuti utusan Dewa Iblis Abadi, yang membuat utusan Dewa Iblis Abadi kewalahan. Namun di bawah tekanan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi segera mengeluarkan pil obat mujarab. Dengan cepat dia melemparkannya ke mulutnya, kemudian dia membuat segel pada tubuhnya.
Hanya saja dia merasa bahwa kekuatan merebut tubuh tersebut masih menguasai tubuhnya. Tidak, cepat keluar dari tubuh saya dan saya bisa membiarkan Anda hidup. Merasakan tekanan yang begitu besar, utusan Dewa Iblis Abadi meraung dengan marah, yang membuat setiap orang yang menyeret rantai gumbalan cahaya menatap utusan pembawa pesan Dewa Iblis Abadi di dalam kompas, dipenuhi dengan kebingungan. Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.